Sebenarnya Allah tidak ada. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sobat muslim sekalian, beberapa hari terakhir begitu viral video Kiai Said yang menyatakan tidak ada dalil dalam Al-Quran yang menerangkan Allah itu ada. Video tersebut menjadi kontroversi dan menuai banyak kritikan dan kecaman. Lalu saya coba cari video aslinya, dan yang saya temukan adalah video tersebut pertama kali diupload oleh TVNU Televisi Nahdlatul Ulama sekitar 1 tahun yang lalu. Dan kalau melihat tanggal di backgroundnya justru lebih lama lagi, yaitu tanggal 11 April 2019. Dan pertanyaannya, kenapa video tersebut baru menjadi kontroversi dan menjadi viral pada saat ini? Nah, ternyata yang saya dapati saudara, sudah ada beberapa perubahan pada video aslinya dan beberapa video yang sudah diupload ulang. Misalnya, ada yang dipotong, diedit, dipelintir dan semacamnya, seolah-olah memang sengaja digambarkan negatif. Contohnya kita lihat pada video-video ini. Video yang diupload oleh Jejak Politik, pada thumbnailnya saja sudah bisa kita lihat Said Akil lecehkan Al-Quran. Ternyata selama ini kafir menyamar jadi muslim. Ini kan sudah sangat ekstrim ya saudara-saudara. Lalu kita lihat lagi video catatan sejarah. Viral video Said Akil sebut Allah tidak ada. Ini kan sudah memberi gambaran pada kita bahwa isi dari video tersebut seolah-olah Kiai Said mengingkari adanya Allah. Kita lihat lagi video yang diupload oleh Ridwan Saragi. Ketua PBNU Said Akil Siraj mengatakan Allah tidak ada, tiada Tuhan selain aku. Ini kan parah saudara-saudara. Bisa kita lihat cuplikannya. Sebenarnya Allah tidak ada. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Sekarang saya tanya, Allah ada enggak? Nah, seperti itu kan sudah sangat jauh menyimpang, melenceng dari video aslinya. Ada lagi ini video yang di-upload oleh Aspirasi Rakyat. Kita lihat di thumbnailnya saja, kontroversi sebut Allah tidak ada. Ini kan sudah menciptakan negatif saudara-saudara. Sebelum kita menonton videonya, kita sudah mendapat gambaran yang negatif. Dan kalau kita perhatikan dari banyak video-video ini, sebenarnya video-video ini mengutip dari berita di media online. Kita lihat saja contohnya. Kita buka satu berita di media online. Nah, misalnya yang ini saudara. Misalnya kita baca di salah satu situs yaitu galamedianews.com. Kita baca beritanya. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Said Akil Siraj menyinggung soal dalil Al-Quran yang membahas keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menegaskan bahwa tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Tak ada ayat Al-Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah itu ada enggak? Ucap Said Akil dalam video berdurasi 50 detik seperti dikutip Galamedia dari akun Twitter @cobeh2021 Senin 20 September 2021. Enggak, jawab penonton dengan kompak. Nah, di sini juga saudara, tidak mungkin penonton menjawab enggak, karena semua penonton meyakini adanya Allah. Tidak mungkin mereka menjawab enggak. Dan bisa dilihat, bisa kita dengarkan dari video aslinya. Sekarang saya tanya, Allah ada enggak? Mana dalilnya? Quran enggak ada itu. Coba. Ya seperti itu, karena jawaban ini berkonsekuensi terhadap seseorang bisa menjadi murtad, menjadi kafir. Bagaimana tidak kalau seseorang sudah meyakini bahwa tidak ada Allah? Itu jelas kafir saudara.
Kemudian kita terus baca di Al-Quran tuh gak ada, pasti baru tahu kan, baru dengar. Di sini ada kalimat yang dibuang saudara, yaitu Kiai Said langsung menanyakan dalilnya. Mana dalilnya? Begitu. Artinya ketika penonton menjawab ada, kemudian Kiai Said menanyakan dalilnya. Kalau penonton mengatakan enggak, tidak mungkin Kiai Said menanyakan dalilnya. Nah, disinilah arti atau poin dari ceramah ini bisa berubah, saudara. Kemudian kita baca lagi. Di sisi lain, Said Aqil Siraj juga menyinggung soal Al-Quran yang diterjemahkan oleh Syekh Misyari Rashid. Nah, sekarang terjemahan Misyari Rashid gimana? Kalimat ini tidak ada, saudara. Yang benar, Kiai Said mengatakan, nah sekarang menurut Imam Asy'ari gimana? Karena momennya pada saat itu, konteksnya beliau sedang menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disampaikan, yang dipelopori oleh Imam Al-Asy'ari. Ini juga sudah dirubah, saudara. Jadi wajar kalau masyarakat kemudian menjadi salah paham dan menilai negatif terhadap Kiai Said. Sementara ada orang-orang yang saya yakin beliau-beliau ini paham, saya yakin beliau ini mengerti masalahnya, tapi bukan berusaha menjelaskan kepada masyarakat, bukan berusaha membetulkan kesalahpahaman masyarakat. Yang ada justru terkesan ngipas-ngipas atau ngumpori masyarakat. Beliau langsung melontarkan, menyodorkan beberapa ayat yang menyatakan secara implisit adanya Allah, dan itu sudah disebut oleh Kiai Said. Yang dimaksud Kiai Said adalah ayat yang menerangkan, bukan yang menyebut secara eksplisit, secara implisit. Kalau ayat yang menyebut secara implisit, tentunya semua ayat Al-Quran itu sudah menjadi dalil secara implisit adanya Allah. Semua ayat. Kita lihat saja bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau tidak ada Allah, mana mungkin disebut Allah? Kalau tidak ada Allah, mana mungkin disebut maha pengasih dan penyayang? Bahkan tanpa membaca satu ayat pun, Al-Quran itu sudah menjadi dalil adanya Allah. Yaitu karena Al-Quran adalah kalamullah, kalam Allah. Kalau tidak ada Allah, mana mungkin ada kalamnya? Jadi begitu, saudara. Nah, poin yang bisa diambil dari ceramah Kiai Said ini adalah: satu, penegasan adanya sifat wujud sebagai salah satu sifat yang 20 yang disusun oleh Imam Al-Asy'ari, walaupun tanpa adanya dalil yang eksplisit menyebut Allah itu ada. Berbeda dengan 19 sifat lainnya yang masing-masing disebut secara terang dalam Al-Quran. Yang kedua, beliau menyodorkan konsep pembuktian adanya Allah dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Dan yang perlu menjadi catatan adalah beliau sama sekali tidak meragukan apalagi mengingkari keberadaan Allah seperti yang dikesankan oleh banyak pihak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.